Artinya siapapun yang anti Pancasila, bukan hanya penceramah, dia masuk ya dalam spektrum radikal itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya Klik. Kita akan membahas hal-hal aktual yang terjadi di masyarakat kita, hal-hal yang viral yang ada di media sosial dengan pandangan yang cerdas, ilmiah, dan menarik tentunya. Bersama guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sudah lama kita nggak berjumpa ini. Ya, alhamdulillah baik. Sudah cukup lama juga jedanya ya. Iya Ustadz. Kita nggak diskusi. Kangen juga gitu. Ya, alhamdulillah. Sehat Pak Klik ya. Alhamdulillah Ustadz. Iya. Bajunya bagus tuh. Alhamdulillah. Ini biasa saya berusaha untuk mencintai batik Ustadz. Masya Allah. Ya mudah-mudahan seluruh produk khususnya yang ditenun oleh anak bangsa kita, betul. UMKM lebih spesifik, senantiasa diberikan kemudahan, kemakmuran, dan tentunya juga bisa berkembang lebih besar. Yeah. Saya juga melihat ada yang spesial di baju Ustadz ini, kelihatannya ada lambang Wahker. Apa ini Ustadz? Ya, ini ada jeda transisi kemarin, dan ini juga yang menjadikan kita agak terjeda untuk berdialog karena ada prioritas yang lebih besar. Kita di transisi antara pandemi ke endemi, dan mudah-mudahan juga cepat berlalu sehingga bisa dijalani situasi normal kembali. Namun di situasi itu juga tidak sedikit kita dapati masyarakat yang berusaha untuk bangkit, dan ujian-ujian juga tiba sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial, juga kesulitan di kehidupan bermasyarakat. Nah, kita mencoba hadir di situasi itu, membawa amanat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabat, ya bukan sekedar care, tapi menunjukkan bagaimana Al-Quran dan hadis membimbing kita untuk bersikap. Jadi kita ngumpul, kemudian juga hadir di tengah-tengah masyarakat saat ada erupsi di satu tempat gunung tertentu, kita datang, support masyarakat, siapkan juga logistik, dan tentunya berkoordinasi dengan Basarnas juga, dengan otoritas di lapangan, sudah teman-teman pecinta alam, macam-macam. Kita perbaiki, bahkan bangun jembatan di daerah-daerah yang menyatukan beberapa desa juga. Alhamdulillah, sampai juga kita mencoba support ke titik-titik yang barangkali tidak banyak tersentuh ya, karena mungkin juga bukan karena ketidakmampuan, karena ada keterbatasan dalam jangkauan tertentu. Jadi prinsipnya kita hadir, bersinergi, dan ini menariknya nih, sinergitas ini menjadikan kita akhirnya bisa terkoordinasi dengan baik dalam memitigasi persoalan-persoalan secara sosial, lalu mencari solusi terbaik yang kiranya juga dengan solusi ini ya bukan hanya bisa mengatasi persoalan di lapangan, tapi juga menghadirkan hal yang membahagiakan karena kita menanamkan rasa bahwa kita hadir juga bersama mereka. Masya Allah, Masya Allah. Itu, ya. Saya doakan supaya lancar semua. Amin, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi prinsipnya ya bagaimana saling mengisi lah ya. Jadi jangan sampai ya menghadirkan banyak hal polemik yang menambah kepenatan dan kejenuhan. Dan sinergi itu penting saat ini. Jadi kita mau diskusi apa nih? Kita akan membahas hal yang hangat yang dibahas di masyarakat. Kemarin itu ada lembaga yang mengumumkan ciri-ciri dari ulama atau ustadz yang terpapar radikal, Ustadz. Ulama, ustadz, atau mungkin paham karena berbeda. Kalau kita bilang ulama atau saya ustadz, coba lihat di beritanya. Kita pastikan dulu nih ya. Iya, saya pastikan dulu supaya kita tidak salah bahas. Iya. Jadi lebih 5 ciri penceramah radikal. Oh, penceramah. Penceramah, spesifik. Baik. Nah, mungkin ini menarik kita bahas untuk mengetahui betulnya perlukah ada ciri-ciri seperti ini saat diumumkan di masyarakat. Menurut Ustadz gimana, Ustadz?
Baik, yang pertama kita batasi perbincangan kita seperti Anda sampaikan tadi di spektrum ilmiah, kan? Betul. Secara objektif. Jadi kita tidak menyoal satu instansi, golongan atau pihak-pihak tertentu, tapi lebih menempatkan persoalan pada titik objektif untuk dibahas secara ilmiah, sehingga kita berkontribusi memberikan solusi. Betul. Ini prinsip dasar yang harus kita tampilkan, sehingga apapun yang kita hadirkan sifatnya solutif, ya, dan memberikan pencerahan dalam berkehidupan. Baik, perhatian terhadap isu radikalisme khususnya yang ditarik ke dalam dunia dakwah, gitu kan, baik memberikan pencerahan, ceramah dan berbagai jenisnya, itu kan dari akhir 2017 sampai awal 2018 kan sudah tampak. Iya, betul. Kan? Bahkan saat Kementerian Agama itu merilis di masa Pak Lukman Hakim Saifuddin ya dulu 2018 itu. Kalau saya tidak keliru di 18 Mei itu, 18 Mei 2018. Bahkan merilis daftar 200 penceramah yang direkomendasikan. Yang direkomendasikan. Kemudian dari situ juga tiba-tiba muncul tuh yang belakangan disebut sebagai berita hoax ya, dari akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Bahkan terkesan juga ada aroma untuk bisa mengadu satu dengan yang lainnya karena membawa nama ormas tuh di akun itu dulu disebutkan 20 ya penceramah-penceramah yang diduga radikal atau berpaham tertentu ya. Dan saya masuk tuh nomor berapa tuh? Berapa itu dari 20 itu ya. saya menarik juga. Ya tapi itu diklarifikasi kemudian banyak pihak membantah itu hoax dan sebagainya. Dan bila kini kemudian juga saya dengar dan saya lihat karena saya juga ada kiriman itu ya dari salah satu tokoh di ormas Islam. Jadi ketika mengirimkan ya mungkin juga untuk diskusi atau minta pandangan ya kemudian muncul lagi daftarnya lebih banyak tuh. Tapi saya lihat semua mengklarifikasi dan mengatakan bahwa itu tidak ada dalam skema daftar mereka, tidak pernah merilis itu. BNPT juga melalui Brigjen Ahmad Nur Wahid ya itu juga membantah tidak pernah merilis itu ya. Kemudian di Kemendag melalui Profesor Kamarudin ya beliau juga menyampaikan tidak pernah merilis itu, artinya kan ini hoax yang bertebaran di masyarakat. Tapi banyak dibincangkan ya yang menurut kita sih kalau sudah banyak menarik perhatian publik apalagi sifatnya hoax dan sebagainya itu mungkin ada langkah cekal namanya cegah tangkal kan di kepolisian sebagai fungsi Kamtibmas di masyarakat juga untuk menertibkan. Jadi seharusnya juga saya pikir kalau ada yang seperti itu ya tidak perlu diramaikan ya kemudian banyak didiskusikan dan sebagainya. Nanti sifat cekalnya cegah tanggal langsung berlaku, dicari akunnya siapa dan buat klarifikasi sehingga nanti orang nggak mengait-kaitkan gitu ya. Misalnya ini presiden kan bikin statement kan yang sebelumnya kita lihat juga kan viral juga, kita baca berita juga dan dia menyampaikan bahwa mengantisipasi ada penceramah radikal di institusi tertentu dan disambut dengan itu tadi ciri-ciri yang penceramah radikal. Terus hoax ini muncul menyebar di masyarakat. Nanti supaya nggak dikait-kaitkan ke situ kan. Jadi kita putus tuh rantainya sehingga orang nggak berpikir liar dan terjadi benturan-benturan yang tidak diharapkan serta serangan-serangan opini yang tidak menempat ya. Nah, akhirnya solusinya tidak muncul, keramaian saja yang ditebarkan. Itu kan berbahaya. Nah, jadi saya ingin masuk dulu kepada apa yang Anda tanyakan itu dan kita karena ingin menarik kepada sisi ilmiah, Dan, maka kita akan kupas dengan dua pendekatan ya. Pertama adalah secara umum dulu tuh objektifnya apa? Ini problem utamanya nih. Ya, baru kemudian kita akan tarik dari definisi umum ini secara objektif kepada hal-hal spesifik tadi dengan kriteria radikal, ciri-ciri yang secara spesifik dilekatkan pada penceramah. ini juga nanti ada pertanyaan kan. Sekarang gini, problem besar yang sekarang tidak tertuntaskan gitu atau belum hadir solusinya adalah kesepakatan untuk mendefinisikan bukan hanya secara ilmiah, tapi juga secara konstitusional, kan? Nah, maka radikal ini atau kalau paham radikalisme itu definisinya apa sih yang disepakati, ya? Sehingga dari definisi itu orang paham bahwa oh ini loh yang disebut radikal tuh ini. Jadi kalau memenuhi kriteria ini, maka profesi apapun, kan? Dan siapapun
yang terlibat dengan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang tercakup dalam lingkup definisi radikalisme ini, maka layak disematkan sifat radikal kepadanya. Ya, sehingga nanti definisi radikal atau paham radikalisme tidak khusus dan ditujukan kepada pengertian tertentu. Ya, bisa jadi penceramah atau pengkhotbah atau siapapun, bahkan mungkin juga bisa pejabat, bisa juga nanti misalnya pebisnis dan sebagainya. Nah, ini kita belum dapatkan definisinya apa sih radikal itu. Dan kalau jujur, kalau kita kembali misalnya kepada patokan dasar untuk menggali kata, ya kan kita kembalinya ke KBB kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kan? Apa sih pengertian radikalisme itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Itu kalau saya cek, ya kita lihat, kan itu kita lihat ke satu aspek utama, tapi pertaliannya, ya pertalian dari situ cabangnya malah ditarik ke aspek politik. Ya kan? Aspek dasarnya adalah pemahaman secara mendasar yang mengakar. Ya, sampai ke akar-akarnya itu kan dari bahasa Latin radik namanya. Radik itu kan akar dari sesuatu, ya kan? Jadi kalau radikal itu pemahaman sampai dengan ke akar-akarnya, sampai mengetahui betul sampai ke akar. Jadi kalau ditarik ke perubahan sampai ke akar-akarnya. Kalau ditarik ke pengertian ilmu pengetahuan, itu adalah pengetahuan sampai dengan ke akar-akarnya. Jadi bisa arahnya positif, bisa juga negatif, tergantung konteksnya apa yang dipahami dari pengertian ini. Sekarang kalau saya paham agama sampai ke akar-akarnya, paham Quran mengerti, sampai ke ayatnya, sampai ke kalimatnya, sampai ke hurufnya. Dan Quran mengajarkan pada semua hal yang terkait dengan kebaikan. Karena paham mengerti sampai ke akar ini, maka dampaknya apa? Yang disampaikan semua nilai kebaikan. Ini yang positif, ya kan? Nah, kalau mau ditarik ke ranah negatif, juga bisa mungkin terjadi, berpotensi terjadi, ya kan? Memahami sampai ke akar-akarnya cara mencuri. Ya, trik untuk memanipulasi, ya, sehingga dia bisa kemudian menutup celah-celah tertentu. Kalau dihukum dia tahu celah-celah hukum tuh, sehingga dia bisa mainkan peluang-peluang hukum dan sebagainya. Itu kan paham sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi tinggal ditarik kemana, apakah ke nilai positif atau negatif. Ini baru yang sifatnya netral, pengertian dasar. Tapi turunan dari situ, kalau Anda amati, ini cukup menarik ini. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kemudian ada pengertian turunan yang menarik radikalisme itu ke ranah politik. Ya, perubahan yang sifatnya keras ya, atau ekstrim terhadap satu undang-undang atau bahkan perubahan ke ranah pemerintahan. Ya, jadi kalau kita tarik kepada pengertian ini, ya, keinginan untuk merubah sesuatu secara keras bahkan cenderung kepada ekstrim, misalnya ke undang-undang. Kita tarik aja satu sampai ke sini. Berarti setiap ada keinginan merubah undang-undang itu sudah radikal. Dan kalau ada perbincangan satu paham yang menarik seseorang untuk merubah undang-undang yang sudah ditetapkan dan disepakati jadi konsensus kebersamaan, baik itu kemudian konsensus antara legislatif dengan eksekutif ataupun rakyat sudah memahami itu dan sudah menjadi konsensus bersama dalam kehidupan berbangsa bernegara, dan ingin dirubah itu. Jadi bukan hanya ingin merubah pemerintahan, tapi ingin merubah bagian dari undang-undang yang menggerakkan roda pemerintahan itu. Berarti itu sudah radikal. Jadi perbuatannya satu dari. Iya, contoh ya. Nah, itu kan bisa siapa saja, bukan hanya penceramah. Jadi kita sedang membahas ini kan kerana ilmiah, bukan ingin menyorot satu atau dua hal. Tolong di batasan awal kita itu, tolong dilihat gitu ya. Nah, kemudian segala hal yang terkait dengan tadi perbincangan kita mengakar, memunculkan isu-isu itu. Nah, itu perbuatan radikal. Sama juga kalau ada kelompok-kelompok tertentu, taruhlah misalnya dia menggunakan jubah agama atau frame keagamaan tertentu, kan, dengan maksud ingin menarik roda-roda pemerintahan yang sudah berjalan jadi konsensus bersama kepada paham-paham tersendiri misalnya yang diinginkan. Dan itu ekstrim caranya, itu radikal juga. Ya, saya ingin merubah Indonesia dalam persepsi saya saja, gitu kan? Paham apapun itu. Ya, misal mau ditarik ke agama, maka ini bisa disebut radikal kalau merubah apa yang sudah disepakati konsensus masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. Ya, dari yang terdahulu sampai dengan kesepakatan dengan ulama unsurnya sampai sekarang kita pertahankan. Nah, dengan ekstrim pengen dirubah misalnya, ya kan? Dengan sesuai dengan aliran pemahaman tertentu, radikal. Atau juga menyerap paham tertentu yang bukan keagamaan. Ya, misal kita itu kan dasarnya Pancasila.
Ya, ada sifat-sifat di dalamnya mengakar ke situ. Kemudian nanti ada juga ajaran tentang Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Nilai Pancasila kan ada 5 turunannya. Ya, ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sifat kita dalam berbangsa, bernegara, menjalani kehidupan di negeri ini ada nilai-nilai religius di dalamnya yang nggak bisa dipisahkan. Bukan negara agama, tapi spirit menjalani kehidupan berbangsa, bernegara dengan nilai-nilai keagamaan. Tiba-tiba datang paham untuk memisahkan itu. Seperti paham sekulerisme misalnya, memaksa kehidupan berbangsa bernegara kita, memisahkan aspek agama dari kehidupan berbangsa bernegara. Itu radikal. Paham liberalisme yang merongrong nilai-nilai keagamaan yang sebetulnya menjadi dasar, ya, pondasi kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Itu radikal. Pluralisme misalnya kan, dengan paham yang mencoba menjadikan semua agama sama, yang langsung bertentangan dengan pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, ingat, masing-masing, dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi setiap warga negara itu dijamin oleh negara, kan? Silahkan peluk apa yang kamu yakini, ibadah sesuai dengan keyakinan kamu, ya. Kemudian diterapkan dalam kehidupan. Tiba-tiba ada paham ingin mengubah itu semua agama sama, disamakan semua yang sudah ada, ingin dibikin yang baru untuk menyatukan semuanya dan mencederai apa yang sudah terdapat dalam pasal 29 ayat 2 tadi. Itu radikal. Menarik, Ustaz. Iya, jadi kalau kita ingin bicara ilmiah, kita ingin tempatkan dulu batasannya. Kalau kita tidak batasi itu, definisi itu kan membatasi aspek jangkauan yang ingin dibincangkan atau yang ingin digali dari objek yang ingin diterangkan, digali, kan? Serta mengeluarkan segala yang tidak terkait dengannya. Di bahasa Arab itu namanya al-jami' al-mani'. Makanya kalau kita rajin ngaji kitab itu selalu hal pertama yang ditampilkan oleh para ulama kita definisi untuk membatasi bahasan. Ya, supaya yang tercakup dibahas tuntas, yang tidak ada kaitan ditepikan. Ya, ini bagiannya. Jadi apa yang kita ingin highlight dari sini adalah kita mesti memiliki sifat berkeadilan. Mengamalkan Pancasila, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antara keadilan itu adalah keadilan sosial, itu keadilan juga kan di antara turunan maknanya keadilan untuk mendapatkan pengetahuan yang utuh, ya kan? Selain keadilan dalam materi, keadilan dalam hak dan kewajiban dan sebagainya, tapi keadilan untuk mendapatkan informasi, ya kan? Keadilan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan. Nah, kalau kita ingin adil mendefinisikan supaya jelas, teguh, kuat dan jadi pedoman untuk kita. Jadi kita bertanya ini, apa pedoman kami untuk menetapkan sesuatu itu radikal? Ini kan belum ada. Ini problem. Nah, dari problem inilah kemudian akhirnya yang terjadi adalah radikalisme dibatasi spektrumnya kepada kasus-kasus tertentu, isu-isu tertentu, dan ini menjadi rawan ketika ini pun dibawa pada kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi artinya siapa yang punya kepentingan ini nanti yang akan kemudian membatasi pengertian radikal itu pada hal yang terkait dengan kepentingannya saja. Ya, misal saya ingin bawa ini khusus kepada penceramah saja, maka yang terkait dengan radikal akan dibatasi di kalangan penceramah saja. Jadi hal-hal yang terjangkau, tercakup dalam definisi radikal itu sendiri ketika dilakukan oleh pihak lain menjadi terpaksa untuk mencari istilah lain. Karena berusaha membawa kata radikal ini itu semantiknya hanya ditujukan kepada aspek ini saja, bukan yang lain. Nah, ini yang menjadi kemudian musibah besar. Dan menghadirkan unsur ketidakadilan dalam, bukan hanya dalam menyikapi berbagai peristiwa, tapi ketidakadilan dalam menempatkan kata itu sendiri. Kita tidak memenuhi hak dan kewajiban yang melekat pada kata itu. Nah, sekarang dampaknya apa? Ketika hal umum dikhususkan pada satu hal tertentu, sementara pengertian umum ini begitu luas, akhirnya yang terjadi kontradiktif. Saya ambil contoh langsung misalnya. Kita bicara tadi tentang pengertian radikalisme. Kan masih luas kan? Bisa mencakup apa saja. Bisa semua. Dibawalah itu ke ranah penceramah. Diberikan sifat-sifat, tapi sifat-sifatnya umum. Kontradiktif kan? Jadi ditarik ke nuansa yang khusus, tapi diberikan gambaran umum. Akhirnya apa? Dari yang umum ini kembali ke makna umum. Kalau bingung, kita kasih contoh. Baik, sekarang saya pun telah baca itu ya, rilis tentang kriteria-kriteria radikalisme dalam konteks penceramah itu. Satu kan anti Pancasila. Baik, sekarang anti Pancasila itu kan sifat umum yang tidak hanya
kan mencakup penceramah saja. Artinya semua orang yang anti Pancasila itu masuk dalam konteks radikal. Jadi ini problem pertamanya ketika Anda menarik ke dalam konteks penceramah, ini penceramahnya anti Pancasila, tapi Anda membuat kriteria yang umum yang mencakup siapa saja. Artinya siapapun yang anti Pancasila, bukan hanya penceramah, dia masuk ya dalam spektrum radikal itu. Setiap paham yang bertentangan dengan dasar negara, spesifik di sini Pancasila, maka dihukumi radikal. Jadi kalau seperti ini jelas. Contoh, kalau begini benar nih. Contoh penceramah misalnya yang langsung menghadirkan paham-paham anti Pancasila. Masuk tuh, ya kan? Nah, sekarang Pancasila itu berapa? 5 sila kan, makanya disebut Panca ya. Satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya segala paham-paham yang bertentangan dengan nilai ketuhanan, mereduksi nilai-nilai ketuhanan atau menolak sama sekali nilai ketuhanan, radikal. Karena bertentangan dengan betul. Pancasila. Jelas ya? Jadi iya. semua paham tuh. Ya, komunisme jelas bertentangan, ateisme jelas bertentangan. Kan liberalisme mencoba menyoal, mereduksi nilai-nilai ketuhanan, bertentangan. Ya, sekulerisme malah memisahkan nilai ketuhanan dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Sementara dasar kita menjadikan agama sebagai spirit kebangsaan, bertentangan. Jelas kan? Jadi bukan hanya penceramah itu. Ya, di sini kita bisa temukan pemikir radikal. Ya, kalau ada dosen yang mengajarkan liberalisme, sekulerisme, itu radikal juga. Kan? Itu, ya ini konteks ya. Nah, dan yang kedua apa? Kedua yang sifatnya takfiri, bukan, ke Pancasila dulu kan belum selesai. Kita ada 5 nih. Kan anti Pancasila itu berarti anti 5 sila kan? Artinya apa? Bukan hanya kelima-limanya, satu di antara 5 itu bertentangan dengan itu radikal. Kalau mengacu pada kriteria tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kalau ada sikap tindakan yang tidak memanusiakan manusia dengan unsur keadilan dan keadaban, itu radikal. Ya. Jadi kalau ada ayah tidak adil dan tidak memanusiakan anggota keluarganya, itu ayah yang radikal. Ustadz yang tidak memberikan adab kepada jamaahnya, tidak berusaha memanusiakan jamaahnya dengan nilai-nilai keadaban. Saya datang misalnya ke satu pengajian, banyak orang pengajian di situ, tapi saya nggak memuliakan mereka. Saya ingin berikan mereka hadiah, tapi caranya tidak beradab misalnya. Ya, taruhlah saya misalnya sambil pulang saya lemparin tuh supaya mereka rebutan dan sebagainya. Nah, itu kan kurang adab. Kalau beradab kan saya susun dulu pelan-pelan, titipkan misalnya, bagikan. Itu kan ada adab tuh. Berarti kalau saya melakukan itu, saya lempar sehingga berpotensi menghadirkan misalnya gesekan atau perseteruan atau juga boleh jadi menjadikan mereka kesulitan untuk menerima itu, berpotensi hal yang tidak beradab. Saya radikal. Jadi awas tuh. Dan kalau tidak adil juga radikal. Artinya bersikap tidak adil dalam konteks kemanusiaan itu radikal, siapapun dia. Bisa pejabat, bisa pebisnis, bisa juga penceramah. Persatuan Indonesia yang berusaha memecah belah nilai persatuan itu radikal. Pembuat hoax itu radikal. Yang bikin isu-isu suka ramai memecah belah, termasuk membawa isu agama. Ya itu kan berpotensi memecah belah itu. Ya, bikin hoax, berusaha mancing-mancing, nyoal-nyoal tentang keagamaan supaya rame dan sebagainya. Itu radikal. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, kan? Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi masih banyak turunannya sampai batuk. Luas, Pak. Jadi itu anti Pancasila kan. Nah, baru dikasih contoh apa aja contohnya tuh. Jadi kalau kita spesifik batasi ini paham ini, ya kan? Ada paham transnasional begini atau begini yang, nah ini juga jadi menarik nih. Jadi saya melihat begini, kadang-kadang kita itu belum berdaulat sepenuhnya dari segi pemikiran, ya, dan juga penerapan karakter berbangsa dan bernegara yang sebetulnya telah tersatukan dalam konsepsi Bhinneka Tunggal Ika itu, tapi belum terimplementasikan dalam kehidupan, termasuk Pancasila. Coba sekarang kalau kita cari kriteria sekarang, coba temukan negarawan yang Pancasilais, ketemu nggak? Saat yang bersamaan dia berketuhanan, ya, terlihat baik, gitu kan? Ya, kemudian juga memanusiakan. Dan tampil dengan adab, berkeadilan sampai dengan ke ujungnya. Ketemu nggak negarawan yang Pancasilais?
Kalau dulu mungkin saya bicara konteks sekarang, ya. Jadi kalau kita katakan saya Pancasila, saya cinta NKRI, ya kan? Saya Pancasila, saya cinta NKRI, ya kan? Coba buktinya apa? Mengujinya bagaimana? Alat ukurnya apa? Parameternya apa? Betul. Nah, sekarang kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, ya. Kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya itu kan pijakan kita. Bagaimana bisa mengimplementasikan nilai itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan itu menariknya menjadi konsep yang khusus yang kita miliki. Itu karakter kita, itu karakter kebangsaan yang membedakan kita dengan culture atau karakter di bangsa-bangsa lain. Baik itu di Eropa misalnya, di Amerika, di Arab, di Afrika dan sebagainya. Jadi Indonesia ini punya ciri khas. Jadi kan sampai terdikte, terjajah, apalagi tereduksi kedaulatan dalam kita berbangsa dan bernegara, apalagi bersikap memunculkan karakter berbangsa bernegara. Apa kaitan dengan radikalisme? Kalau kita mau jujur, ini kan parameter radikalisme ini kan serapan. Ya, serapan dari citra ataupun sudut pandang yang ditampilkan oleh Barat, yang mereka punya persoalan. Di persoalannya punya Barat, tapi kita yang diminta bersih-bersih gitu. Saya ambil contoh begini. Saya ambil contoh. Ya, Amerika itu punya konflik dengan Soviet misalnya, yang nanti terjadinya malah di negara ketiga, ya, di Afghanistan. Itu kan kurang lebih 9 sampai 10 tahun, 1979 sampai 1989. Ya, 1990 itu mulai stabil, 1991 ada mulai proksi dan cukup ramai lah terjadi gitu. Kita tahu apa yang terjadi pada saat itu. Ya, ketika Amerika kemudian mensupport, menyiapkan milisi-milisi tertentu sampai muncul lahir Taliban, sampai ada Al-Qaeda dan sebagainya. Tujuan utamanya apa? Menggunakan ini sebagai milisi yang bisa mengeluarkan Soviet dari Afghanistan pada saat itu. Hanya setelah itu selesai, kan? Kemudian tuntas, Soviet istilahnya mundur dan berhasil dikalahkan sampai kemudian bubar ya. Ya, setelah itu beberapa periode setelah itu, yang di situ memimpin berkuasa kan ya Taliban dan milisi-milisi tadi yang tadi telah dikumpulkan. Ya, ketidakinginan Amerika melihat itu terjadi menjadikan kemudian ya itu sebagai wahana peperangan baru. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya ketika milisi-milisi ini yang tadinya berkumpul dari berbagai negara, ragam-ragam negara, termasuk ada yang dari Indonesia juga, tak bisa dipungkiri. Ya, dari Indonesia, dari Pakistan, termasuk dari Saudi, dari Syria, macam-macam bergabung ke situ dengan platform yang berbeda-beda. Brandnya tidak sama gitu kan. Ada Al-Qaeda, ada Taliban, dan macam-macam kumpul di situ. Akhirnya ketika terjadi situasi semacam ini, dan yang tadinya bersekutu, kemudian setelah selesai dan kepentingan tidak tercapai dari pihak Amerika menjadi musuh, harus ada nama kan yang dilekatkan. Apalagi kalau support awalnya itu udah didukung penuh dari CIA misalnya. Ya, Anda kan tahu tuh dari strategi, punya kemampuan untuk menggelakkan misalnya artileri dan sebagainya dan seterusnya. Nah, dan tahu kan, ya, tahu strategi-strategi tertentu, akhirnya menjadi musuh. Kalau sudah menjadi musuh, mesti punya nama untuk dilekatkan kan? Ya, kalau nggak punya nama untuk dilekatkan, maka tidak akan bisa kemudian kampanye itu, propaganda itu dimunculkan secara global. Ya, sehingga dengan itu ini nggak bisa diselesaikan karena persoalannya milisi-milisi ini kan bersumber atau berasal dari negara yang berbeda dengan spirit yang tidak sama. Ya, spirit ada yang spiritnya membantu dalam konteks berjihad, ini saudaranya kemudian terzalimi, tersakiti, ada yang memang digerakkan saja, ada yang disewa dan sebagainya. Sekarang berpencar. Ketika berpencar itu harus diselesaikan karena khawatir aset-aset juga yang terkait dengan Amerika di berbagai tempat itu ya kemudian ya bisa terancam. Apa yang harus terjadi? Harus ada kampanye global. Ya, kampanye global itu yang kemudian dimunculkan dan muncullah kemudian istilah-istilah terorisme, ekstremisme, radikalisme yang spesifik pembahasannya adalah ke dalam apa? Ya, ke dalam nilai keberagamaannya karena mereka kan dihimpun dengan nilai agama untuk mempermudah. Maka untuk memudahkan yang di soal agamanya. Ya, bukan orangnya, pahamnya gitu. Ini persoalan terlepas nanti persoalan dari juga sentimen-sentimen dari karya yang dibuat seperti Samuel P. Huntington itu ya, yang The Clash of Civilization itu, benturan terperadaban yang mengilhami salah satunya George Bush itu untuk menyerang Irak dan sebagainya. Itu bincangan geopolitik lah ya skalanya. Jadi ini jadi persoalan. Akhirnya ketika menyebar ke berbagai tempat ya, yang memaksa kemudian otoritas di Amerika untuk mengeluarkan ya satu keputusan ya dan mengatakan bahwa kepada setiap sekutunya, oh ini radikal, ini ekstremis, ini teroris. Nah, itu persoalan. Ya, ini hangat ya Bang,
hangat. Tapi maksud saya begini, saya ingin bicara tentang kedaulatan. Ya, kalau kita memang negara berdaulat dan kita punya karakter tersendiri dan seterusnya, seharusnya Pancasila itu menjadi pegangan kita untuk bersikap, termasuk dalam konteks kenegaraan. Gimana nih menyikapi misalnya warga negara Indonesia yang pernah hadir di sana, ya, mungkin boleh jadi perannya berbeda-beda, tapi kemudian dia pulang. Satu sisi, kita harus punya peran politik yang bagus, bergaul secara internasional, secara global, menyikapi supaya, kalau dulu kan gerakannya itu non-blok, tidak memihak. Jadi dalam bermain cantik itu gimana sih? Nggak bermusuhan dengan Amerika, nggak bermusuhan dengan negara-negara yang lainnya, tapi juga memberikan keadilan kepada warga negara kita yang mungkin pernah di sana, ketika pulang bagaimana nih dengan cantik meramu ini semua, yang memosisikan mereka sebagai rakyat yang pernah hadir di sana. Gimana nih meramunya? Ya, dulu di zaman Orde Baru itu kan didata, ditampung, itu kan dijadikan sebagai hornets, kalau itu hornets dikumpulin, itu kan nanti dilihat, sehingga nanti itu potensinya bisa digunakan lagi pada kepentingan negara. Itu yang Rusia lakukan. Ya, ketika menganeksasi Chechnya misalnya. Ya, dulu kan konflik tuh, ramai ini dan sebagainya, maka masuk ke situ. Ya kan, diberikan kemudian kebutuhan-kebutuhannya, jadikan federal, punya pemerintahannya sendiri, tapi ngikut ke Rusia. Ketika dibutuhkan itu semua, ya sekarang misalnya kasusnya Ukraina, masukkan mereka. Jadi pasukan penengah tuh, ya, giliran temani rakyat Ukraina dan sebagainya. Wah, ini makin hangat nih. Jadi saya ingin katakan begini, akhirnya kita terjebak untuk memenuhi hasrat negara-negara besar adidaya yang memang boleh jadi ada kekhawatiran kalau itu nggak dipenuhi berdampak kepada faktor ekonomi. Mungkin cara politik juga ada tekanan-tekanan juga. Tapi akhirnya terjebak pada dilema di antara dua cinta. Cinta untuk mengakomodir kepentingan dari luar, tapi juga cinta untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Disinilah kemudian mana yang didahulukan. Kalau kita bicara kaidah usul fikih, akhafud dararain, yang paling ringan, madarat yang paling ringan itu yang didahulukan. Gitu. Jadi saya ingin begini ya, saya ingin tarik jangan sampai kriteria radikalisme itu, bahasa singkatnya begini, disematkan hanya untuk mengakomodir kepentingan pihak luar. Itu maksudnya. Di situ kedaulatan kita tereduksi. Ya, kalau memang kita mau jujur, mau adil, gunakan ya parameter yang adil, objektif, dan semua pihak bisa juga diwaspadai. Kalau ada potensi-potensi itu tidak hanya spesifik nanti diarahkan kepada satu pihak atau satu sisi saja. Sekarang kalau di agama, kenapa harus Islam saja sih? Kenapa harus Islam? Anda pernah ingat kasus di 2021? Yang mana, Ustaz? Kalau Anda baca misalnya, ada di Inews Papua, 19 April ya, di Papua. Inews Papua itu 19 April 2021 pernah menurunkan satu berita yang sangat menarik, bahwa ada keterlibatan salah satu tokoh di agama tertentu yang memfasilitasi penjualan senjata kepada KKB. Namanya Panil Kogoya. Nah, Panil Kogoya ini itu memfasilitasi penjualan senjata. Dia melakukan transaksi beli senjata dengan nominal tertentu 300 juta rupiah. Itu bukan sekali, dua kali gitu kan. Itu tokoh agama tertentu dan bukan Islam. Dan menariknya, dia bertransaksi itu di samping tempat ibadahnya, di samping rumah ibadahnya gitu. Ya, dan ini jelas KKB itu kan semua unsur yang terkait dengan nama-nama yang disematkan sekarang, yang sangat meresahkan gitu kan, nama-nama yang sangat menakutkan, ekstrim. Ya, kemudian ekstrim pahamnya ekstremisme, orangnya ekstremis, itu kan. Nanti ada radikalisme, terorisme. Itu kan semua terpenuhi, termasuk separatisme. Nembak orang, neror orang, ngancam orang, bunuh orang, bukan hanya TNI, Polri di sini, ya kan? Nah, sekarang jika ada keterkaitan tokoh agama tertentu dan bukan Islam, ya kan? Nah, kenapa tidak ditarik itu sebagai unsur pembinaan juga seperti diberlakukan kepada Islam? Ya, sekarang kalau Anda mau data dan misalnya ingin mendata dan memberikan pembinaan kepada masjid-masjid misalnya, ya, tempat beribadah rumah Islam yang dikhawatirkan terjadi misalnya paham-paham terpapar radikalisme. Kenapa hal yang sama tidak diberlakukan dengan keyakinan di Panil Kogoya tadi, yang dia tokoh juga di agama tertentu? Kenapa tidak ada pembinaan kepada rumah-rumah ibadah yang dimaksudkan? Ya, kenapa tidak diikat dengan pahamnya, tapi disebutkan orangnya? Orang ini fasilitator misalnya separatis. Kenapa harus menjadi kalimatnya berbeda? Ini yang saya maksudkan. Jadi kalau kita hanya mengimport, ya kan, satu instruksi atau paham-paham tertentu yang harus disekatkan atau dilekatkan ya kepada
unsur tertentu atau keyakinan tertentu, maka sesungguhnya kita sedang mereduksi kedaulatan kita sendiri. Kita sedang bergeser dari karakter bangsa, falsafah bangsa, atau dalam bahasa yang lebih tegas lagi, kita sedang melanggar Pancasila. Melanggar ketentuan undang-undang. Ini persoalan gitu. Nah, maka tadi saya tanyakan, ada nggak sekarang negarawan yang Pancasilais? Kan? Ulama yang Pancasilais misalnya, dosen yang Pancasilais, dan seterusnya. Nah, ini kalau ini nggak diselesaikan, kemudian taruhlah tadi isu-isu yang bersebar di masyarakat, kan? Ada info-info, daftar-daftar ustadz, penceramah dan sebagainya, kemudian menyebar. Ini berpotensi juga memicu kecurigaan. Kemudian juga bisa potensial terjadinya benturan antar umat-umat yang dalam satu frame yang sama. Ya, kalau dalam bahasa cepatnya misalnya antar umat Islam, kalau ini ada ormas tertentu, ini ormas tertentu, kemudian disematkan yang ini radikal, yang ini ciri-ciri begini, ini bisa terjadi. Bahaya. Saya itu, Mas Klik, mengamati sekitar belum lama ini 2-3 pekan yang lalu kalau tidak keliru itu, ada kepala daerah yang berceramah di satu tempat atau memberikan arahan lah ya, memberikan arahan di satu tempat tertentu, di ormas tertentu, itu memberikan satu penilaian dan menyampaikan informasi bahwa ada satu masjid, satu tempat, itu yang bawahnya, di bawah masjid itu menurut beliau disimpan arsenal. Ya, arsenal di senjata gitu kan. Ini kan jadi persoalan. Tapi ketika diminta untuk membuktikan, tak bisa membuktikan. Nah, hanya menyampaikan dan mengatakan saya hanya menyampaikan satu paradigma. Itu bukan paradigma. Itu isu yang disampaikan. Jadi kalau harus diklarifikasi, harus dijelaskan. Kalau nggak ditemukan harus diralat, ya kan? Kalau ditemukan, ya maka harus diselesaikan itu, ditindak kan oleh aparat dan sebagainya. Nah, ini terjadi. Nah, terjadinya statement seperti itu karena tidak ada tadi kejelasan definisi, kejelasan dalam ketentuan. Yang ini menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia untuk bersikap. Jadi kita nanti pada akhirnya kalau ada kejelasan seperti ini, kita bisa bersinergi. Jangan terlampau dibebankan tugasnya misalnya kepada polisi, kepada tentara, ya kan? Kita semua bekerja sama. Jadi ketika bekerja sama akan ringan tugasnya. Jadi seperti itu. Menurut Ustadz, pihak mana yang bertanggung jawab untuk mendefinisikan radikalisme ini, Ustadz? Stakeholder di semua pemerintahan yang bersinergi dengan seluruh unsur-unsur terkait. Ya, baik di pemerintah misalnya nanti melalui taruhlah di sini Menko Polhukam ya mengumpulkan misalnya segala atau semua instansi terkait yang di bawah beliau ya termasuk juga misalnya dengan Menhan di sini nanti bisa mengumpulkan di unsur tentara, di kepolisian, ada di BNPT, lalu nanti unsur konsultasinya dengan legislatif. Nanti dari unsur keagamaannya misalnya dari Islam ada MUI, ada ormas-ormas, Muhammadiyah, NU dan yang lainnya. Diundang juga nanti dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha misalnya ya, dikumpulkan jadi satu termasuk pakar-pakar, cendekiawan ya, yang nanti dirumuskanlah semua itu secara objektif, ilmiah dan jadi konsensus bersama. Ketika itu terjadi dan dipublikasikan kepada masyarakat, masyarakat bisa menerima dengan perasaan yang berkeadilan, kan? Kemudian juga diingatkan untuk saling waspada, menjaga, dan spektrumnya akan meluas, tidak dibatasi pada satu persoalan tertentu. Misalnya di isu keagamaan saja. Coba tarik pada isu yang lebih besar dalam konteks kebangsaan yang lain. Misal isu ekonomi, kan? Artinya kalau terjadi korupsi, itu ekstrim juga, ekstremis juga tuh. Radikal juga itu ya, bahkan bisa jadi teror ya, karena apa yang diambil itu kan teror bagi rakyat, itu hak rakyat untuk bisa mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah ya, bahkan untuk infrastruktur, untuk bantuan-bantuan sosial dan sebagainya itu hilang, tidak didapatkan, sehingga bisa mengancam, bukan hanya mengancam berkehidupan tapi juga bisa menghadirkan kesulitan, bahkan kematian dan sebagainya ya. Anda nggak kebayang, saya pakai jaket ini ketika kita melihat di lapangan ada jembatan yang sudah tak layak dan itu bertaruh nyawa ketika anak-anak kecil madrasah melewati jembatan di satu gantungan tali dan di bawahnya arus sungai begitu deras itu. Dan persoalannya apa? Salah satunya tidak ada dana desa yang bisa mengcover itu. Ya, karena kalau mau bedah lebih dalam lagi itu lebih pahit rasanya untuk diterima gitu. Ya, dari 100% yang sampai itu berapa yang bisa digunakan oleh desa? Ya, dengan pesan-pesan yang sampai sekian puluh persen harus digunakan ini, sekian puluh persen harus digunakan ini. Jadi cuma sekian persen yang bisa digunakan itu nggak bisa mengcover. Nah, ini
Kalau kita pahami secara objektif, ya kalau nggak ada kasus tadi berarti kita diminta untuk terlibat, bersinergi sama-sama. Jangan saling menuduh, jangan saling misalnya mencurigai. Tapi kalau kejadiannya adalah diambil oleh pihak-pihak tertentu, dikorupsi misalnya, maka itu teror. Ya, jadi spektrumnya meluas ke bidang ekonomi, ke bidang politik misalnya. Ya, ini ada teroris, kita kecam. Ya, kita kecam betul. Kita minta untuk ditindak dan sebagainya. Misalnya mengancam, menembak, membunuh, membom dan sebagainya. Ada korban. Berapa korbannya? Misalnya kan, telah kita hitung ada, ini nyawa ya, jangan main-main. Satu nyawa pun itu bermasalah. 1 orang, 2 orang meninggal. Misalnya kan? Nah sekarang teror politik itu bisa lebih besar. Ya, dalam tanda petik ya. Sekarang begini, apakah sistem politik yang dibangun ya oleh kita saat ini sebagai konsensus kemudian dan dipraktekkan dalam konteks misalnya spesifik, kita beri contoh pemilu ya. Ketika dengan pemilu itu memakan korban misalnya, taruhlah petugasnya KPPS ya 900 orang itu meninggal dunia karena kelelahan. Itu masuk kategori teror nggak di situ? Masuk kategori radikal nggak? Artinya ini diperbaiki gitu. Yang seperti ini itu kan nggak tepat, memakan korban dan sebagainya. Coba kita perbaiki, ada konsensus di situ, ya kan? Belum nanti kalau ada sifatnya yang mengancam, ya kan? Sifatnya yang berpeluang untuk merugikan, atau konstelasi elit di atas yang merugikan kepentingan masyarakat, itu bisa disoal nggak gitu? Nah, jadi maksud saya jangan dibawa spesifik pemaknaan radikalisme itu hanya dalam konteks keagamaan saja. Bikin definisi umum yang kita sepakati, dan setelah itu kita beritikat baik untuk bekerja sama, bersinergi, membangun bangsa, membangun negara, dan dengan semangat yang sama kita tebarkan tuh aura-aura positif. Hindari perselisihan, jauhi hal tidak bermanfaat. Saatnya kita membangun. Nah, orang sudah berpikir ke bulan, mengembangkan persoalan digital, itu kan? Terus persoalannya udah dilebarkan keluar, bukan di dalam lagi. Nah sekarang kita masih sibuk dengan isu remeh-temeh begini. Dan yang paling membahayakan adalah kalau bertebarnya isu-isu seperti ini hanya untuk memuaskan hasrat kalangan elit-elit terbatas atau elit-elit tertentu. Nah, ini sangat dikhawatirkan. Saya selalu mengatakan kita ini punya keturunan. Ada generasi, ada anak-anak kita yang kalau kita lihat masih kecil-kecil, mainlah ke TK-TK, ke PAUD-PAUD. Itu anak bangsa kita itu. Generasi kita. Jadi kalau kita nggak pernah wariskan ya dari sekarang hal-hal yang baik kepada mereka, nggak kebayang bagaimana kemudian bangsa ini bisa bertahan dalam kemuliaan, keagungan dengan segala macam falsafah, pondasi berbangsa, bernegara yang sudah sangat hebat, yang telah disusun dan disepakati oleh founding parents kita. Ya, jadi saya kira itu yang bisa kita utarakan. Jadi secara singkatnya kita harus berhenti dari semua bincangan-bincangan ini, hal-hal yang kita kira tidak bermutu lah ya. Jadi lebih baik kita naikkan kualitasnya, sebarkan hal-hal yang positif saja, berhenti dari hal seperti ini, dan kita berharap otoritas keamanan kalau ada isu-isu begini, isu hoax dan sebagainya segera selesaikan. Jadi jangan dibiarkan gitu, sehingga kadang-kadang suka ada persepsi lain, oh, ini pengalihan isu ini begini, jadi masalah lagi kan. Lebih baik selesaikan semua, rekonsiliasi. Jadi tokoh bangsa rekonsiliasi, spiritnya membangun. Ya semua masyarakat rekonsiliasi. Jadi nggak ada istilah kanan kiri ribut lagi gitu kan. Walaupun itu memang ideal, itu nggak mudah untuk dicapai. Tapi itikat baik itu bisa dilakukan. Ya. Kalau Anda belajar kurva itu kan di ekonomi politik, ini kan sekarang kurvanya sedang kurva terbalik nih, begini nih. Ya, kurva terbalik itu artinya ya kanan kiri ekstrim berseberangan, dan persoalannya kalau dikanalisasi nggak boleh ada di tengah, jadi semua harus digeser, kalau nggak ke kanan ke kiri. Makanya salah satunya itu yang tadi terjadi, ini harus digeser nih, ditempatkan. Adi Hidayat harus ada di pihak sini, nanti benturannya dengan pihak ini dan sebagainya. Ini yang berbahaya, harus diselesaikan. Ini harus ada kesadaran kolektif dari semua anak bangsa untuk menyelesaikan ini. Saatnya maju, makmur, dan berkemajuan. Dan mudah-mudahan definisi radikal ini juga cepat dijelaskan oleh stakeholder negara kita lebih jelas ke masyarakatnya nanti. Ya, kalau perlu diselesaikan aja. Ini nggak usah ada isu-isu begitu lagi. Kan banyak hal yang lain yang lebih penting. Betul. Iya, supaya nggak tiap hari banyak berita yang nggak jelas gitu, capek kita. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih Zat, bincang-bincangnya. Mudah ini memberikan wawasan lebih luas lagi terhadap masyarakat kita. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita dengan guru kita Ustadz Adi Hidayat.
Semoga menambah wawasan keilmuan kita yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.